Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang rahmati oleh Allah SWT, qadarullah tadi mobilnya bannya pecah, maka terpaksa Ustadz Enang harus jemput ya, dan karena itu agak terlambat. Ala kulli hal yang penting ketemu antum semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, insyaallah dengan silaturahmi bertambah berkah umurnya, tambah banyak rezekinya, dan mudah-mudahan semuanya dikumpulkan dalam ketaatan dan diberikan husnul khatimah. Barakallahu pada malam hari ini, kalau nanti waktu adzan silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan dikit. Barakallahu Bapak Ibu sekalian, jadi kita sudah melewati bulan Ramadan, masuk di akhir Syawal, sebentar lagi masuk Dzulqa'dah. Dan tentunya Ramadan itu merupakan satu pendidikan yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita sehingga untuk mencapai orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena memang hidup yang tidak dibangun di atas ketakwaan, maka dia hidup terbalik. Ibarat orang jalan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Ya, orang yang berjalan tidak di atas jalan takwa, maka dia jalan terbalik. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Al-Mulk ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang berjalan terbalik, kaki di atas kepala di bawah, enggak normal, akrobatik ya, enggak akan sampai tujuan. Apakah orang berjalan begini lebih baik daripada orang berjalan normal, kaki di bawah kepala di atas? Makanya kata Rasulullah, kullu nasi ghadin faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Jadi setiap orang ini sekarang sedang berjalan. Ya, berjalan ke mana? Berjalan menuju Allah. Kita semuanya enggak ada jalan mundur, semua jalan ke depan. Setiap detik, menit, jam dan harimu lepas, maka jatah hidupmu berkurang. Kita berjalan ke depan. Fa aina tadhhabun? Kemana kamu akan menuju? Ya. Imma kita akan menuju kepada jalan kebenaran, itulah takwa, menuju ke arah Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semua kalian akan kembali kepada Allah, dan semua kalian akan dihisab oleh Allah. Maka jangan jalan terbalik. Ya. Maka jalanlah di atas ketakwaan ini. Maka bebaskan dirimu dari semua belenggu hawa nafsu, syaitan, keduniaan, semua lepaskan dirimu dan berjalanlah menuju Allah. Ya, disitulah jalan keselamatan. Makanya orang yang sadar atas perjalanan hidupnya, maka dia akan senantiasa hati-hati. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ditanya, wahai Ubay, gimana sih hakikat orang yang bertakwa itu? Maka dia katakan seperti orang berjalan
karena di depan itu ada onak, duri, ranjau, maka dia sangat hati-hati. Ya, Bapak Ibu kalau pernah lihat namanya baby trap itu jenis ranjau yang seperti mainan anak, kayak kupu-kupu gitu. Itu kalau keinjak putus kakinya. Ya, makanya orang kalau banyak ranjau itu dia akan hati-hati jalannya supaya tidak nginjak ranjau. Ya, kita lihat duri aja sangat hati-hati, jangan sampai nginjak duri, atau ada beling, jangan sampai kena terluka oleh beling itu. Begitulah bertakwa itu hati-hati. Kalau ibarat Nabi itu seperti lebah. Lebah itu keluar dari sarangnya ngu, dia cari nektar bunga. Dia nggak ganggu orang. Ya, dia cari nektar bunga, kemudian dia proses, kemudian jadilah madu. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Ya, surat An-Nahl ayat 8. Kami ilhamkan kepada lebah itu, ya, untuk kemudian mereka bergerak mencari nektar itu. Kemudian mereka ada yang menjadikan gunung-gunung itu sebagai tempat mereka hidup. Ada yang menjadikan hutan-hutan mereka untuk bisa hidup. Ada juga yang dalam bentuk peternakan para petani. Makanya lebah ada apa? Madu ada 3, ada madu gunung, ada madu hutan, dan ada madu apa? Ternak. Madu gunung yang terbaik. Baru madu hutan, baru madu ternak. Ya, kita pelajari itu, luar biasa. Ilmu permaduan itu dipelajari sampai tingkat profesor. Ya, saya kemarin ketemu dengan dokter madu yang di Malang. Saya punya teman juga dokter madu di Jakarta. Saya lagi banyak belajar. Hebat. Bahkan ada dokter lebah. Hah? Dipelajari semua itu, masya Allah. 250.000 bunga. Tapi kata dokter yang di Malang itu ada 27.000 spesies yang untuk bisa menjadi apa namanya nektar madu itu. Orang mukmin ini keluar rumah dia nggak sembarangan, dia cari yang halal, makanan halal, minuman halal. Dia nggak sembarangan, dia nggak ganggu orang, dia nggak merugikan orang, nggak mendalimin orang, sama seperti lebah itu. Kemudian dia proses di dalam dirinya, jadilah madu itu. Ya, yang lebih berat madu ya. Tapi madu itu manis, sehat, menyehatkan. Luar biasa. Begitu orang mukmin ini kan, ngomongnya bagus, nah, mukanya suka senyum. Kalau ada tamu dia kasih makan, kasih hidangan. Kalau ada yang susah dibantu, orang sakit diobatin, meninggal diurus, diantar jenazahnya. Luar biasa orang mukmin itu. Ya. Makanya nanti orang-orang mukmin ini didoain oleh para malaikat, dan nanti ketika masuk surga disambut oleh malaikat. Luar biasa. Nah, itulah pendidikan yang kita peroleh dari Ramadan itu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Takwa itu artinya apa? Wiqayah. Ya, benteng atau apa? Perisai supaya tidak mudah terbawa atau terserang oleh lawan. Ya, punya perisai. Makanya Nabi ingatkan asyamu junnah, puasa itu perisai. Perisai dari apa? Minasyahwat wa minan nar. Perisai dari syahwat hawa nafsu dan dari api neraka itu. Makanya di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 Allah ingatkan supaya kita bertakwa 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esokmu. Ya, jangan sampai kita nggak mempersiapkan. Ini sekarang untuk hidup aja kita persiapkan. Kita bikin rumah, kita cari mobil, kita siapkan anak sekolah, kita siapkan luar biasa untuk urusan dunia. Terus akhiratmu bagaimana? Kata Allah, perhatikan akhiratmu, persiapkan akhiratmu dengan ketakwaanmu itu. Ya, makanya orang mukmin tadi kayak apa? Kayak lebah tadi. Ke masjid,
ke tempat kerja, kemana aja dia dalam kebaikan-kebaikan. Luar biasa orang mukmin. Makanya senantiasalah bertakwa kepada Allah. Karena Allah tahu apa yang kalian perbuat. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatanmu akan tercatat. Di kanan kalau baik, ke kiri kalau buruk. Makanya ingatkan, ittalaqal mutalaqiyani 'an yamini wa shimali qa'id, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Hati-hati kamu, ada dua malaikat yang menyertaimu. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulutmu kecuali akan dicatat kalau baik di kanan, kalau buruk di kiri. Jangan sembarangan. Makanya malaikat itu makhluk suci karena mereka tidak pernah melanggar Allah. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar Allah. Dan apa saja diperintahkan mereka jalankan. Dan itu menyertai kita itu malaikat. Makanya Nabi mengatakan ya ta'aqabu alaikum malaikatul laili wan nar. Selain dua malaikat yang menjagamu itu, ada dua malaikat yang menjaga siang dan malam. Enggak pakai dibayar, ya. Enggak usah kasih makan kayak satuan satpam itu kan. Enggak usah ngasih tempat. Ya. Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga kamu siang dan malam. Malaikat malam bertugas dari mulai asar. Makanya jangan kelewatan salat asar di masjid. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat-salatmu, terutama salat tengah ini asar ini, karena disitulah datangnya malaikat mulai menjaga kamu, mengawal kamu. Ya, dia berjalan terus menjaga kita sampai subuh. Itu malaikat malam. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat waktu siang dan waktu malam dan waktu subuh, karena salat subuh disaksikan oleh malaikat. Nah, subuh ini pertemuan malaikat malam dan malaikat siang waktu subuh. Jangan nggak bangun subuh. Kalau bisa masjid ini ketika subuh serami waktu Jumat. Bisa nggak? Nah, kalau sampai masjid Al-Ikhlas ini, nah, sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, baru benar tuh. Orang Priuk namanya itu, kan? Baru benar tuh. Sholat subuhnya sebanyak sholat Jumat. Ya, gimana caranya? Ya, kasihlah sarapan. Kasihlah apa? Kasih semangat lah, kasih apa kayak hadiah kayak apa kayak itu. Pasti rame itu ya. Bakaran ikan apa kayak. Ya. Gimana lah itu? Karena subuh itu disaksikan malaikatnya, Allah mengatakan begitu. Ya. Nanti yang malam ketika subuh selesai dia nyampaikan ke atas laporan. Kemudian malaikat subuh sampai yang siang sampai asar. Pertemuan dua waktu sholat ini jangan sampai kelewatan untuk berjamaah. Ya, supaya apa? Malaikat yang asar ini dari subuh sampai asar lapor waktu sholat, waktu yang subuh sampai apa? Asar sampai subuh dia lapor ketika sudah lagi sholat. Jadi catatannya bagus terus. Karena itu Barakallahu kita harus menjaga nilai baik kita setelah Ramadan. Pada saat setelah Ramadan ini harus lebih baik lagi. Gimana caranya? Karena kita sudah dibekali pada bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Makanya Nabi SAW menasihati Mu'adz bin Jabal dan kita semuanya. Tiga nasihat Nabi dalam Imam Tirmidzi. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, di rumah, di masjid, di kantor, di jalanan, di hotel, dimanapun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu langgar Allah. Ya, karena memang hakikat takwa itu kan ada di sini kata Nabi. At-taqwa hahuna. Ya, orang kalau ininya bagus, maka ucapannya akan bagus, perilakunya akan bagus. Kalau ininya nggak bagus, maka otaknya ngeres, ngomongnya nggak benar, perilakunya nggak benar. Ini at-taqwa.
Maka kata Nabi, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ya, makanya orang bertakwa itu tenang dia. Kemarin saya ngalami, menurut pihak touring ini sabotase. Ya, kami lagi jalan pakai mobil, tahu-tahu keluar besi dari badan mobil itu ke mana? Ke ban itu. Ya, hancurlah bannya. Besi besar. Saya lihat, wah benar ini sabotase. Ada pihak lain yang sabotase. Di hidup ini kan banyak orang jahat juga ya. Tapi kita punya Allah yang maha menjaga. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Allah yang sebaik-baik menjaga. Nggak perlu khawatir. Jalanin aja. Ya. Alhamdulillah. Masih nyampe di sini kan. Allah maha maha segala-galanya. Makanya jaminan dari Allah. Surat Al-An'am ayat 82. Ya. Walladzina amanu. Orang-orang beriman ya. Surat Al-An'am ayat 82 apa itu? Ya. Apa bacanya? Coba dibaca. Surah Al-An'am ayat 82. Ya. Coba dibaca. Al-An'am 82. Yang ketemu dibaca coba. Ketemu? Dibaca ayatnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Selama engkau beriman kepada Allah dan tidak engkau kotori imanmu dengan kemusyrikan, ya, beribadah karena manusia atau beribadah kepada selain Allah, itu kemusyrikan yang harus kita jauhkan. Selama iman kita benar dan jauh dari kemusyrikan, maka Allah akan jamin keamanannya. Yang kedua, Allah akan berikan apa? Senantiasa petunjuk kepadanya. Jadi aman di dunia, aman di akhirat. Makanya iman inilah yang harus kita jaga ini, ketakwaan ini. Itulah kata Nabi, ittaqillah itu ma kunta. Dimanapun berada, jaga keimananmu itu. Dan iman ini harus terus dirawat, Pak. Dirawat apa? Dengan talim-talim ini, dengan nasihat satu sama lain, dengan melihat pelajaran-pelajaran di kehidupan ini. Makanya para sahabat katakan, ta'alu bina nu'minu sa'a. Coba kita duduk sebentar, kita tingkatkan iman kita. Ya, makanya iman ini harus kita rawat, kita jaga dimanapun kita berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi, kalau kamu terjerumus ke dalam dosa, dan kita manusia normal, suka tersilap, suka tersalahkan ataupun terjerumus ke dalam dosa, maka cepat sadarkan dirimu, kembali kepada Allah, taubat sama Allah, banyak istighfar, kemudian ganti dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal saleh, akan menghapus dosa-dosamu itu. Innal hasanati yudhibna sayyiat, karena ketaatan kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun fima bainahunna mastunibatil kabair. Satu salat ke salat berikutnya, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Selama dosa-dosa besar dapat dihindarkan, maka dosa besar harus serta dengan taubat. Ya. Kalau terjadi satu kesalahan, satu dosa, cepat sadari, kembali kepada Allah. Jangan berlarut dengan dosa. Ya, makanya coba antum lihat, manusia hanya ada 3 keadaan. Tidak ada yang keempat. Manusia yang pertama,
Manusia yang diberikan oleh Allah keimanan karena dia dibina, dibimbing oleh orang tua yang benar, oleh lingkungan yang bagus, ya, sehingga dia terjaga terus, terbimbing dia, ya, dan itu berjalan dengan ketakwaannya itu dalam ketaatan, kesalehan, terus sampai dia menghadap Allah. Ini manusia luar biasa, dikawal terus oleh keimanannya dia, ya, oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, karena hidup ini butuh lingkungan seperti itu. Lingkungan ini penting ini, ya. Ibarat ikan dengan air, kalau dipisah gimana? Ngap-ngapan tuh ikan. Orang mukmin dengan lingkungannya seperti ikan dengan air, Pak. Kalau dipisah itu ikan dengan air, dia akan ngap-ngapan. Coba antum berada di lingkungan yang buruk, apa yang antum merasakan? Tersiksa. Ya, kita berada di lingkungan nggak ada masjid, nggak ada musola, tersiksa. Kita berada di lingkungan orang peminum, pemabuk, perempuan, tersiksa kita. Karena itu bukan lingkungan kita. Makanya beruntung orang yang pertama ini, dia berada dalam kehidupan orang tua, at-thayyibuna lit-thayyibat wa at-thayyibat lit-thayyibin. Suaminya baik, istrinya saleh, dan memiliki anak-anak yang kemudian dirawat, dijaga keimanannya oleh kedua orang tua yang seperti ini. Beruntung anak-anak yang seperti ini, terjaga terus dalam kehidupannya. Adapun yang kedua, bisa jadi orang tuanya baik, dia didik anaknya dengan benar, tapi seringkali tersilapkan, terlupakan karena sibuk mencari dunia, sibuk mengejar ini, sibuk mengejar itu. Akhirnya anak-anaknya tidak terbawa oleh lingkungan yang baik. Kelompok yang kedua ini bisa jadi awalnya baik dia tumbuh dari pohon yang baik dia, tapi kemudian dia salah pergaulan, salah teman, salah lingkungan, kebawalah dia. Jadilah dia preman, jadilah dia peminum, jadilah dia apa, main perempuan, jadilah dia apa, pemadat atau apa. Tapi karena dia berasal dari apa, DNA yang baik, keturunan yang baik, di ujung itu sadar, astagfirullahaladzim, saya salah jalan ini. Kenapa saya di sini? Dia menyadari itu. Ya Allah, aku taubat kepadamu ya Allah. Dia merubah dirinya, dia hijrahkan dirinya ke tempat yang baik. Kembali dia ke masjid, dia kembali kepada lingkungan yang baik. Dia datang ke pengajian, dia rubah dirinya. Sampai meninggal dunia, orang ini sudah kembali kepada Allah. Ada nggak jenisnya kayak gini di tengah masyarakat kita? Ada nggak jenis yang pertama dengan masyarakat kita? Ada. Dua-duanya ada. Meskipun yang pertama tidak banyak. Yang kedua, insya Allah lebih banyak ya. Ya. Makanya orang kita itu kalau udah Islam diganggu, ya, yang tukang mabuk pun jadi kayak orang soleh. Dia akan belain, kan? Penjahat pun akan apa? Akan belain kalau udah Islam yang diganggu. Masih ada iman di dalam dirinya itu, kan? Kalau masjid diganggu, kalau apa umat Islam diganggu, dia akan berada di depan. Cerita kawan-kawan yang di Poso ketika diserang sama kelompok apa namanya, para penjahat itu, banyak orang-orang yang ketakutan lari ke Palu. Ya, yang bertahan itu 13 orang mantan preman semuanya. Itulah yang bertahan dan itulah yang menyadarkan yang lainnya itu. Ya, ketika Islam diganggu, umat Islam dibunuhin, mereka yang tampil membela. Tapi akhirnya banyak yang tersadarkan. Ini jenisnya manusia kedua. Awalnya benar, terus berjalan ke arah yang benar, di ujungnya dia sadar, sehingga dia benar dan meninggal dalam kebenaran dia. Beruntung orang yang kedua ini. Tapi siapa yang jamin, kan? Nah, jenis yang ketiga ini yang bahaya. Ya, memang dari awal nggak benar dia. Ya, dari awal dia nggak benar dia. Lingkungannya nggak benar, orang tuanya nggak benar, nggak urusan dengan agama. Yang dipikirkan cuma bagaimana makan, bagaimana kemudian cari duit, bagaimana cuman persis seperti binatang. Ya, kemudian kalau pusing dia main ke perempuan lah, minum-minuman keras lah, judi lah, apa itu. Sampai kemudian dia
kelindes mobil kah, atau meninggal di selokan kah, dia meninggal dalam keadaan suul khatimah. Ya, betapa ruginya orang seperti ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang ketiga ini. Karena manusia celaka yang ketiga. Apalagi kalau sampai ngikut ajaran agama lain kan. Murtad dia, naudzubillah min dzalik. Hancur dunia akhiratnya itu orang. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Coba lihat surat Thaha 124 125. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Coba dibaca. Yang ketemu yang cepat ada HP-nya, sudah bukaan. Baca itu. Surat Thaha 124 125. Ya, yang ketemu yang lebih cepat silakan. Terjemahnya aja. Biar cepat. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, maka engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat. Ya. Siapa yang berpaling dari ajaran Allah, hidupnya pasti sengsara dia. Makanya jangan dilihat itu pik orang-orang hebat, rumahnya bagus, pakai kapal pesiar, terus bahagia. Siapa yang jamin? Perhatikan, tidak ada kebahagiaan itu landasannya cuma materi, Pak. Enggak ada. Rumah bagus, mobil mewah, duit banyak, harta melimpah, terus bahagia. Siapa yang jamin? Ya, karena kebahagiaan itu bukan di materi, kebahagiaan itu di sini. Kebahagiaan itu ada di sini. Ya, kebahagiaan ada di kalbu, dan kalbu itu cuma satu. Allah sebutkan, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Surat Al-Ahzab ayat yang keempat. Allah tidak jadikan di dalam diri manusia ini dua kalbu, cuma satu, Pak. Kalau kalbu ini kata Ibnu Mas'ud tidak terhubung sama Allah, maka dia akan terhubung kepada selain Allah. Di situ celakanya dia, di situ sengsaranya dia. Makanya mudah sedih, mudah gundah gulana, mudah mengalami anxiety. Ini penyakit terbanyak manusia hari ini, anxiety. Ya, gelisah, kalau anak muda namanya apa? Kalau nanti stres, depresi, naudzubillah min dzalik. Itu penyakit semua itu, Pak. Orang mukmin jauh dari yang kayak gitu-gitu. Ya, makanya jangan sampai kemudian ketika pusing, ketika ada masalah, larinya ke minuman keras, ke mana-mana itu, ke maksiat itu. Jangan. Ambil wudu, sholat, minta sama Allah. Baca Quran, minta sama Allah. Begitu jalan keluarnya. Tapi orang-orang itu enggak, Pak. Ya, makanya materi ini enggak ada jaminan orang bisa bahagia, Pak. Itu Allah sebutkan. Makanya bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Meskipun rumah kontrak, meskipun hidup sederhana, selama kalbu ini terhubung sama Allah, karena ketakwaannya ada di sini kan, maka disitulah letak kebahagiaanmu. Makanya di dalam surat Yunus ayat 58, Allah mengajarkan kita, semua kita ini harus bahagia. Jangan ada di antara kita orang yang tidak bahagia. Ya, coba dibaca surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Coba temu, baca terjemahan. Apa itu karunia Allah? Islam. Hanya dengan Islam kamu itu bisa bahagia, bisa bergembira. Tanpa Islam jangan kau berharap. Karena dari 4.300 agama,
yang direkomendasikan oleh Allah hanya satu, cuman apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Tuh. Dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmatnya apa itu? Al-Quran. Makanya betapa beruntungnya kalau anak-anak kalian itu selalu terhubung dengan Al-Quran. Sampai apa Al-Quran. Dan kita semua jangan jauh dari Al-Quran. Ya. Kalau ada kesempatan baca Quran. Sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz, 10 juz. Ya, semakin banyak interaksi dengan Al-Quran, semakin kita akan mendapat rahmat Allah. Itu ayatnya itu. Di situ kebahagiaanmu kata Allah. Dengan Islam dan Quranmu itulah kamu bahagiakan dirimu. Dan itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia itu. Makanya saya tidak tertarik dengan orang-orang yang duitnya banyak, kekayaannya melimpah, enggak. Saya tertarik dengan orang yang biasa, tapi dermawan, soleh, masya Allah, luar biasa itu. Ya, karena itu Barakabikum, kayaknya waktu adzan tiba, adzan aja dulu, kita lanjutkan dikit ya. Ya, semoga nanti kita berikutnya salat berjamaah insyaallah.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Saya lanjutkan dikit lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di dunia ini harus bahagia. Jangan ada di antara kita yang hidupnya sengsara. Karena itu perintah Allah. Ya, saya ingatkan lagi surat Yunus ayat 58. Dan kebahagiaanmu sangat tergantung daripada sebesar apa engkau berpegang dengan Islammu dan dengan Quranmu. Disitulah letak kebahagiaanmu. Ya, bukan pada harta dan seterusnya. Harta, jabatan apa? Itu hanya pelengkap saja. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Surat Al-Kahfi ayat 46. Coba dibaca. Al-Kahfi ayat 46. Ya. Inilah yang menjadi kebanggaan manusia, harta dan anak. Lihat kanan kiri kita. Apa yang dibanggakan manusia? Dua itu, Pak. Harta dan anak. Padahal hartamu dan anakmu hanyalah hiasan hidup, bukan tujuan hidup. Makanya tanpa harta, tanpa anak, kita juga bisa hidup. Ketemu? Baca. Nah itu, untuk menjadi harapanmu nanti di akhirat, keselamatanmu di sisi Allah adalah dengan amal-amal solehmu itu. Adapun harta dan anak bisa menjadi beban, karena kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap harta dan anak kita itu. Kalau kita tidak menunaikannya dengan sebaik-baiknya, karena itu amanat kan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anakmu ujian buat kamu. Makanya bukan untuk dibanggakan, ya, tapi harta dan anak itu bagaimana kita arahkan supaya digunakan untuk taat kepada Allah SWT. Itu baru benar. Makanya jangan terpalingkan oleh dua itu, sebagaimana orang-orang banyak terpalingkan oleh dua hal itu. Ikhwan berkawikum, kalau kita sadar itu, ayo kita rapikan hidup kita ini. Kan tadi ada tiga ya, ada yang dari awal udah bener nih sampai mati dia. Yang kedua bener, terus terbawa kepada arus yang salah, baru bener itu ujungnya. Adapun yang ketiga, dari awal udah nggak bener terus nih, sampai mati dia nggak bener dia. Ya, kalau bisa kita mengikuti yang pola awal. Ya, paling tidak kita siapkan anak-anak kita itu dengan pola yang awal itu, supaya jangan sampai terjadi trial and error, apalagi sampai yang ketiga, gagal hidup, gagal akhiratnya itu. Nah, baru nasihat Nabi yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kamu sudah tentram hatimu dan kamu sudah jaga perilakumu, maka yang berikutnya adalah jaga akhlakmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, akhlak yang mulia itu hanya tiga. Ada tiga akhlak yang mulia itu. Mudah-mudahan kita jangan lupa dan kita praktekkan itu. Yang pertama adalah badlun nada. Berbuatlah yang terbaik. Kalau ada tamu ke rumahmu, di rumahmu ada air zam-zam, ada air mineral, ada air galon, kasih mana? Nah, itu berarti akhlakmu bagus tuh. Ya, kalau ada pengemis datang kepadamu minta duit, tuan minta duit, lapar nih, ada warna merah, ada warna biru, warna hijau, warna ungu, warna coklat, warna abu-abu, kasih yang mana? Nah, bagus tuh, berarti akhlaknya udah bagus semua ini kan, tinggal prakteknya aja kita lihat, bener nggak itu? Kan? Jadi akhlak yang mulia berarti dia berbuat yang terbaik. Yang kedua, wakaful adza, jangan ganggu orang. Kalau kamu tidak bisa berbuat yang pertama, berbuat yang terbaik, jangan ganggu orang. Ini udah nggak ngasih mulutnya,
apaan, begini, begitu, ngomel melulu. Padahal dia nggak berbuat sesuatu. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, jangan mengganggu orang. Itu akhlak yang mulia. Mengganggu dengan tangan, mengganggu dengan lisan, kurang bagus itu. Itu akhlak tidak baik. Maka jangan mengganggu orang. Nah, yang ketiga nggak pakai modal. Kalau yang kedua masih nahan aja ya. Kalau yang pertama memberikan, yang kedua nahan. Yang ketiga apa? Nggak pakai modal. Apa itu? Murah senyum. Wa basyashatul wajah. Itu tanda orang beriman itu. Orang beriman itu dia lembut mukanya, enak dilihat. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah lah kamu itu lembut kepada manusia itu. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hal. Kalau kamu bengis, keras, kejam, orang akan lari dari kamu. Itulah akhlak mulia yang diajarkan Allah kepada Muhammad SAW. Dan kita ikuti itu. Ya, bukan berarti terus kita mudah dihina orang, mudah dijajah orang, bukan. Ya, kalau kita didalimi kita harus apa? Harus melawan itu. Bukan itu. Tapi inilah perilaku yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW supaya kita ini memiliki akhlak yang mulia seperti Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin azim. Makanya akhlak itu tidak ada dalam agama lain dan tidak ada dalam pendapat orang lain. Akhlak itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kalau moral, etika, atau kemudian orang bilang apa? Budi pekerti apa itu bukan dari sumber Islam. Moral, etika, budi pekerti itu bukan dari sumber Islam. Tapi kalau sudah bicara akhlak, itu pasti sumbernya dari Islam. Ya, makanya kita bawa itu akhlak mulia kepada umat manusia itu. Ya, makanya orang Islam itu ya susahnya aja senyum, apalagi senengnya kan. Nah, karena itu barakallahu akhlak yang mulia ini dalam hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia dan dalam diri sendiri, lakukan 3 hal. Yang pertama, banyaklah bertobat kepada Allah, banyak istighfar, bertobat untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Yang kedua, terima hidupmu dengan ridho, ya, dengan apa? Bersyukur kepada Allah. Terima hidupmu dengan rasa syukur kepada Allah. Apapun yang kamu terima, alhamdulillah ya Allah. Ya, jangan bawanya kurang aja, ngeluh aja. Manusia yang suka ngeluh aja itu nggak bagus itu, Pak. Ya, kita bersyukurlah kepada Allah. Dan yang ketiga, semangat dalam beribadah. Ini banyak orang semangat ketika kerja, semangat ketika cari dunia, ya kan? Tapi ketika dalam beribadah ngantuk, ceramah tidur, nanti khutbah tambah semakin panjang khotibnya, tambah ngeleker nih. Ya, makanya ibadahnya harus semangat. Ya, semangat tahajud malam, semangat baca Quran, semangat untuk mencari yang halal, semangat untuk mengikuti ta'lim, terus semangat di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, 3 itu saja kalau ingat, insyaallah itu bisa menjadi bekal kita untuk menjadi lebih baik sampai kita ketemu Ramadan akan datang. 3 itu saja. Senantiasa bertobat, istighfar kepada Allah. Yang kedua ridho, bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan. Dan yang ketiga semangat dalam dalam beribadah. Semoga itu menjadi panduan kita ke depan supaya kita menjadi lebih baik setelah Ramadan. Barakallahu fikum. Ustaz Muhammad, karena pasukannya sudah siap mau salat jamaah. Nah, mudah-mudahan insyaallah alhamdulillah kita cukup sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.